Perkenalkan, saya Dimas Rangade Putra dari Prodi Psikologi. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan tentang teknik konseling menggunakan pendekatan eksistensial humanistik. Konseling dengan pendekatan ini itu adalah suatu bentuk terapi yang fokus pada pengembangan potensi individu dan pemahaman diri melalui penekanan pada kebebasan, tanggung jawab, dan makna hidup. Jadi pendekatan ini tuh dipercaya bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan untuk mengenali nilai-nilai, kekuatan, dan tujuan hidup mereka itu sendiri. Konselor dalam konseling ini itu bertujuan untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri, menghadapi kehidupan dengan arti dan arah yang bernilai, serta menemukan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai mereka. Dalam sesi konseling dengan pendekatan ini itu, konselor akan menggunakan teknik seperti penggunaan pertanyaan yang eksploratif, reflektif, dalam empati, dan pemberian penyuluhan. Hal ini akan membantu individu merenungkan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka ingin menjalani hidup mereka. Pada aspek eksistensial, konselor juga akan menggali dan membantu individu menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial tentang kebebasan, eksistensi, kematian, dan makna hidup. Pendekatan ini tuh berfokus pada pemberdayaan individu untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, mengintegrasikan nilai-nilai yang mereka yakini, dan mewujudkan identitas autentik mereka. Dengan konseling eksistensial humanistik ini itu individu dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai diri mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup mereka, mengatasi tantangan dengan kepercayaan diri, dan mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan personal dan juga hubungan dengan orang lain. Ini adalah pendekatan yang sangat berharga dan efektif untuk membantu individu meraih kesejahteraan secara holistik. Dan untuk melakukan konseling dengan teknik pendekatan ini itu, maka sangat perlu untuk mengetahui hakikat sebenarnya dalam teori ini. Yakni dalam proses konseling, konselor akan membantu menimbulkan pemahaman dalam individu konseli untuk menjadi pribadi yang utuh dan memiliki taraf yang tertinggi. Tahap selanjutnya itu yaitu pencarian makna. Upaya ini itu bertujuan untuk menemukan makna lain yang positif sehingga manusia tidak larut terus-menerus dalam merasakan penderitaan dari masalah yang ada. Kemudian makna positif tersebut akan menjadi motivasi untuk menyelesaikan masalah mereka. Selanjutnya itu klien itu bebas dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Jadi klien itu dengan sifat dasar manusia itu memiliki kebebasan yang tidak boleh diganggu. Tahap selanjutnya itu fokus pada keadaan saat ini. Jadi konseling dilakukan dengan berfokus pada apa yang terjadi pada konseli saat ini. Proses konseling berusaha menemukan solusi dari masalah yang ada. Konselor tidak mengeksplorasi alam bawah sadar klien secara formal, melainkan tetap menjaga keadaan pikiran konseli di keadaan gelombang yang sadar. Selanjutnya, media konseling itu tidak boleh berjalan dengan monoton dan terpaku pada teknik tertentu saja. Jadi di sini perlu diperlihatkan kreativitas konselor diharapkan untuk menunjang efektivitas konseling. Dengan bermodalkan media yang memungkinkan, konselor bisa merancang strategi yang tepat untuk melakukan konseling. Pesan dan solusi yang selama ini dikemas dalam bentuk nasihat direktif bisa dikemas dengan menggunakan media yang memungkinkan dan lebih menarik. Misalnya itu berupa dialog, simulasi permainan, dan lain sebagainya sesuai dengan kreativitas konselor. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, dan di sini saya akan menayangkan contoh teknik konseling menggunakan pendekatan eksistensial humanistik. Hei, Silva, kenapa sih? Aku lagi bingung nih. Kenapa? Aku bingung banget, soalnya aku mau dijodohin. Hah? Dijodohin? Iya, tapi aku bingung banget, Fit. Gimana aku mau dijodohin? Tapi aku nggak tahu laki-laki itu. Dan itu baru bertemu beberapa kali aja. Tapi kamu ngerasa cocok nggak? Kalau dibilang cocok sih aku nggak tahu ya, karena aku banyak takutnya dan aku masih ragu-ragu. Emang apa sih yang kamu takutin? Aku takut kehilangan untuk kedua kalinya, Fit. Dulu aku sempat punya teman laki-laki yang sudah meninggal. Aku takut kehilangan lagi. Menurut aku kayaknya kamu harus datang ke profesional deh. Tapi aku nggak tahu harus datang ke profesional siapa yang bisa ngasih aku solusi yang tepat gitu loh. Aku punya kenalan sih, namanya Ibu Nabila.
saya kayaknya bisa membantu kamu. Soalnya kalau misalkan aku ngasih saran buat kamu, takutnya malah nggak cocok sama apa yang kamu lagi alami saat ini. Gitu. Ya udah, nanti aku minta alamatnya ya. Oke, nanti aku kirim. Oke, ya. Makasih ya Bu Ir. Sama. Selamat pagi Rina, gimana kabarnya hari ini? Pagi juga Bu, alhamdulillah baik. Dapat keluhan apa Rina? Jadi gini Bu, saya ingin menceritakan beberapa kebingungan saya akhir-akhir ini. Kebingungan apa Rina? Jadi gini Bu, sejujurnya saya ragu karena saya akan dilamar oleh pria yang tidak saya kenali. Tetapi akhir ini saya telah bertemu dengan beliau. Beliau tampaknya baik sih dan juga sudah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. Tapi nyatanya saya masih agak ragu-ragu gitu Bu. Baik, saya mengerti Rina. Untuk rasa ragu itu muncul karena diri kamu sendiri, dan rasa takut itu muncul karena diri kamu sendiri. Bolehkah diceritakan lebih detail lagi apa yang terjadi dalam kebingungan kamu ini? Jadi gini Bu, saya takut karena selama ini saya tidak pernah berkencan dengan laki-laki lain semenjak teman laki-laki saya meninggal, dan rasa takut itu muncul, rasa takut ditinggalkan oleh teman laki-laki lagi. Pikiran takut itu datang lagi Bu, saya ragu untuk menerima beliau ini karena saya takut ditinggalkan. Sebenarnya pingin sih ngasih kepercayaan, tapi kok susah banget ya Bu. Baik Rina, rasa takut itu wajar dialami semua itu, dan pasti kamu juga pernah mengalami kehilangan yang cukup besar, dan itu akan membekas di hati kamu. Tapi ingatlah Rina, bahwa semua orang itu tidak sama mempunyai hubungan yang sama. Selain kamu merasa takut kehilangan, apakah kamu membutuhkan orang untuk mendengarkan kamu, atau kamu merasa kesepian? Iya Bu, rasanya saya kesepian banget. Saya pengen banget punya orang yang bisa mengerti dan mendengarkan cerita saya. Baik Rina, untuk bisa mengakui rasa kesepian dan merasa butuh akan hubungan itu adalah langkah awal yang sangat penting. Semua orang itu pasti ingin diterima dan juga dipahami. Tapi kita juga harus sadar bahwa hidup itu tidak selalu bisa kita kendalikan. Iya Bu, saya benar-benar bingung dengan konflik yang terjadi. Apakah Ibu ada saran atau solusi terkait dengan permasalahan yang saya jalani ini Bu? Baik, untuk saran yang bisa Rina lakukan adalah yang pertama itu kenali dan hadapi rasa takut Rina itu dengan berani. Dan Rina juga harus yakin bahwa Rina itu bisa menghadapinya. Yang kedua, coba untuk bisa mengatasi ketidakpastian ini dengan membuka hati untuk dirimu kamu sendiri dan juga untuk orang lain, dan memberikan kepercayaan untuk diri kamu sendiri dan juga kepada orang lain. Tapi gimana Bu kalau misalnya saya kehilangan orang yang saya sayangi untuk kedua kalinya? Pasti itu sangat sulit bagi saya. Iya, saya mengerti kekhawatiran Rina, tapi kita tidak bisa menghilangi rasa kehilangan di dalam hidup ini. Cemas akan kehilangan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hidup ini. Tapi Rina, jangan sampai rasa cemas ini mencegah kamu untuk bertemu dan kembali membuka hubungan yang baru atau hubungan yang sehat, dan itu dapat membahagiakan kamu. Baik Bu, tapi apakah ada langkah konkretnya yang bisa saya lakukan untuk menghadapi ketakutan ini? Baik, untuk langkah konkretnya itu yang bisa kamu lakukan, yang pertama, coba Rina itu bicarakan dengan pasangan kamu soal kekhawatiran itu dengan jujur. Sampaikan perasaan yang kamu sekarang sedang dialami itu seperti apa, kekhawatiran kamu itu seperti apa itu pada pasanganmu, tapi itu harus dengan keterbukaan dan dengan jujur. Kedua, sadarilah bahwa rasa takut itu pasti selalu ada, pasti setiap orang pasti ada rasa takut. Tapi jangan sampai rasa takut itu ketakutan pada diri kamu itu mengendalikan diri kamu sendiri. Ingat bahwa kamu itu memiliki kekuatan dalam diri kamu sendiri dalam menjalani hidup, dan dapat membuat keputusan yang baik bagi diri kamu sendiri untuk kedepannya. Dan jika seiringnya waktu kamu merasa nyaman dan yakin, maka bukalah untuk diri kamu untuk membuka hati kepada orang lain, dan
sendiri. Oh, jadi rasa takut dan cemas itu pasti ada ya, Bu? Ya Lina, untuk rasa takut, rasa cemas, dan rasa kekhawatiran itu pasti setiap orang mempunyai rasa seperti itu. Itu hal wajar, tapi bagaimana cara kita untuk mengendalikan itu kembali lagi pada diri kita. Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Setelah saya bercerita kepada Ibu, saya memiliki pandangan baru dan saya akan mencoba menerapkan apa yang telah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih banyak ya, Bu.